Shaolin merupakan salah satu ilmu bela diri tertua di dunia. Kung Fu jadi sangat terkenal apalagi setelah banyaknya film-film Kung Fu yang mendunia. Kung Fu sendiri berasal dan dikembangkan dari kuil Buddha Shaolin yang terletak di pegunungan Songshan, Provinsi Henan, Cina. Saat itu, tahun 495 Masehi, didirikan sebuah kuil di pegunungan dan berada di tengah hutan. Di sanalah mulai dikembangkan banyak teknik Kung Fu. Hingga lahirlah biksu-biksu Shaolin yang kuat dengan teknik mematikan. Para biksu Shaolin mampu melakukan hal-hal yang terlihat mustahil. Jika bertarung, sepertinya sangat mustahil untuk mengalahkannya. Kenapa? Sebelum kita lanjut, buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, oke? Kenapa biksu Shaolin sepertinya mustahil untuk dikalahkan? Para biksu Shaolin telah mulai berlatih sejak masih kecil. Bahkan mereka mulai berlatih sejak usia 3-4 tahun. Seterusnya mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berlatih dengan sangat total dan disiplin. Para biksu Shaolin berlatih di kuil yang terletak di pegunungan dan di dalam hutan, sehingga mereka bisa sangat fokus dan terhindar dari gangguan dan pengaruh dunia luar. Pagi-pagi sekali, ketika matahari baru muncul dari ufuk timur, para biksu Shaolin sudah sibuk berlatih. Mereka berlatih dengan sangat disiplin. Senjata utama para biksu Shaolin adalah tangan mereka. Kekuatan tangan adalah hal yang utama dalam Kung Fu Shaolin. Dimulai dari jari-jari yang kuat. Untuk mendapatkan jari yang kuat, sejak masih anak-anak, para biksu Shaolin sudah berlatih menusuk-nusuk pohon dan papan kayu dengan jarinya. Bahkan pohon tersebut sampai berlubang karena tusukan jari-jari mereka. Selanjutnya, untuk mendapatkan tangan besi, para biksu Shaolin meninju es sampai mereka tak bisa merasakan tangan mereka lagi. Kemudian mereka melanjutkan ke latihan utama dan berlatih meninju samsak yang berisi besi. Melatih tangan dan jari rutin dilakukan oleh para biksu Shaolin. Tujuannya untuk mendapatkan tangan besi dan jari sekeras palu. Bahkan biksu Shaolin mampu membuat sebuah jarum bisa memecahkan kaca hanya dilontarkan dengan tangannya saja. Ini terlihat seperti mustahil. Mereka menyatakan bahwa teknik ini adalah tentang menggunakan kombinasi fokus dan energi vital yang disalurkan yang disebut Qi. Mereka mampu melontarkan jarum tersebut hingga kecepatan 150 km per jam. Luar biasa. Hingga membuat kaca tersebut pecah. Bukan hanya tangan besi, semua anggota tubuh Shaolin dilatih untuk menjadi sangat kuat. Mereka melatih punggung dan badan dengan cara meletakkan beton di atas dada, lalu mereka tiduran di atas besi. Anggota Shaolin lain akan memukul beton hingga pecah. Latihan ini bertujuan untuk ketahanan, pernafasan, dan kekuatan. Itu dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, sehingga punggung dan dada mereka keras seperti baja. Jika pukulan palu saja tidak membuat mereka KO, apalagi hanya pukulan tangan kosong. Leher dan kepala juga dilatih secara rutin. Leher para biksu Shaolin rutin dipukul dengan bambu, namun tak membuat mereka goyang sama sekali. Sejak kecil, para Shaolin dilatih bergelantungan dengan kaki yang dikaitkan ke leher. Itu juga bagian untuk melatih lehernya menjadi kuat. Sedangkan kepala para Shaolin dilatih agar bisa memecahkan bata dengan kepalanya. Di dunia lain orang-orang berlatih memecahkan bata dengan tangan, namun para biksu Shaolin memecahkan bata dengan kepalanya. Mereka juga standing dengan kepala di bawah. Ini adalah latihan yang sangat berat. Posisi tersebut dalam waktu lama bisa membuat sakit kepala. Namun latihan yang terus-menerus dengan fokus dan totalitas tinggi membuat mereka menjadi terbiasa. Bahkan hal yang jarang banget dilatih pun juga dilatih oleh para biksu Shaolin, yaitu melatih selangkangan agar menjadi kuat dan tahan terhadap pukulan. Selangkangan mereka dilatih dengan cara dipukul dan ditendang. Kalian pasti pernah mendengar, jika ingin melumpuhkan penjahat, tendang saja selangkangannya, maka dia akan roboh. Tapi itu tidak akan berlaku bagi biksu Shaolin.
Selangkangan mereka terlatih untuk bisa menahan pukulan dan tendangan, sehingga hal itu tak akan melumpuhkan mereka. Kaki, salah satu anggota tubuh yang juga vital dalam pertarungan. Banyak menu latihan untuk Shaolin untuk membentuk kaki yang kuat. Misalnya saja menendang-nendang pohon, berlari di atas bara api. Sebelum mulai berlari, kaki dicelupkan ke air untuk mengurangi panas yang dirasakan. Tapi tetap saja itu latihan yang menyakitkan. Mereka juga melatih kelenturan kaki hingga kaki mereka bisa ditegakkan sejajar dengan kepala. Kelenturan kaki juga penting untuk meningkatkan kelincahan. Latihan bergelantungan dengan kaki juga rutin dilakukan. Sementara bergelantungan, tangannya juga bekerja menimba air, seperti sebuah multi training. Untuk melatih kelincahan, para siswa Shaolin akan menuruni anak tangga dengan cara merangkak. Mereka juga berlatih bertarung dengan tongkat. Mereka bisa melakukan teknik-teknik yang sulit, seperti berdiri dengan satu tongkat, dan menggunakan tongkatnya menjadi senjata yang mematikan. Menjadi biksu Shaolin adalah pengabdian pada kehidupan, pengabdian untuk kerja keras dan disiplin. Dalam persiapan untuk kehidupan seperti itu, pelatihan bagi biksu Shaolin dimulai sejak dini. Sejak usia 3 tahun, setiap hari selama bertahun-tahun, fisik mereka dilatih dengan latihan yang berat. Teknik-teknik pertarungan pun dilatih dengan intens hingga menjadi sangat kuat. Tapi bukan hanya fisik dan teknik pertarungan saja yang dilatih, mental dan konsentrasi pun dilatih. Para Shaolin memiliki mental baja. Mereka dilatih untuk tidak takut pada apapun. Mereka juga memiliki fokus dan konsentrasi yang tinggi. Begitu banyak prestasi yang telah dilakukan oleh para biksu Shaolin. Di antaranya, seorang biksu Shaolin bernama Xi Liang memegang rekor berlari di atas air. Ia memang tidak murni berlari di atas air saja, tapi ada semacam tikar di air tersebut. Tapi untuk berlari dengan cepat tentu sangat sulit, apalagi berlari dalam jarak yang jauh. Ia mampu berlari di atas air sejauh 125 meter. Ada juga biksu yang memegang rekor handstand terlama hanya dengan satu jari saja. Untuk melakukan ini tentu butuh dedikasi yang tinggi untuk melatih jarinya selama ribuan jam. Ada juga biksu Shaolin yang berendam di minyak panas. Ini menggunakan teknik meditasi. Butuh konsentrasi tinggi. Dengan teknik meditasi, untuk sementara ia bisa tidak merasakan sakit dan panasnya minyak. Begitulah para biksu Shaolin. Dedikasi tinggi untuk melatih fisik, mental, dan jiwanya membuat mereka begitu kuat, sehingga seorang biksu Shaolin sepertinya mustahil dikalahkan oleh siapapun. Demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye.